Nah, selama saya jadi sekda, saya belum pernah melihat dokter desa itu. Kalau Bapak melihatnya Pak Jokowi kasihan ya dipermainkan seperti ini oleh Saya kasihan, Pak. mungkin orang-orang sekitarnya ya. Mereka diundang, Pak, dari Pacitan, dari Ponorogo, dari mana itu berbis-bis datang untuk menyambut mereka sehingga punya kesan Jokowi itu sangat dicintai rakyat. Gibran kok tahu-tahu jadi wali kota. Kalau Gibran tuh mungkin nyalon RT aja nggak mungkin jadi kan. Pemda kerja di Pemda itu nggak pernah Jokowi itu berbicara mengenai UGM apa yang lainnya. Saya udah ingatkan bahwa itu salah, Pak, karena itu sedang dalam sengketa. Keluarin dana APBD itu walaupun tidak besar, tapi itu nyalahi aturan. Jadi tukang kayu terus jadi birokrasi di Pemda. Jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya tidak ada. Nah, itu yang saya sayangkan ya. Saya sayangkan karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Peneliti pendidikan. Iya. Nah, Pak Supradi ini pernah menjadi sekda di Kota Solo ya, Pak? Iya, betul. Di zaman pemerintahan siapa itu, Pak? Pemerintahannya Jokowi. Oke, selama berapa tahun, Pak? Saya selama 3 tahun lah, kurang sebulan, kurang 2 bulan sekitar. Iya, sekitar gitu ya. Berarti banyak Pak ya di seorang sekda itu kan sangat diandalkan ya oleh wali kotanya untuk segala keperluan pemerintahannya. Ya, kalau diandalkan bisa juga, tapi memang dapurnya pemerintahan di Pemda itu kan ya di sekretaris daerahnya. Ya, sering nggak sih Pak Jokowi dulu meminta pertimbangan atau meminta nasihat? Kan Bapak lebih senior. Ya, sering banyak pertimbangan, apalagi kan beliau kan baru waktu itu dari usaha mebel, jadi tukang kayu, terus jadi birokrasi di Pemda. Jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya nggak ada waktu itu. Oke. Nah, waktu itu terus diminta sama Pak Miono, Pak D-nya itu, begitu sudah pilihan dia jadi, tapi belum pelantikan. Saya dan Pak Miono sama saya dan Jokowi sama Pak Miono diundang ke hotel Asia namanya Di Solo. di Solo. Nah, di sana ditemukan saya, Jokowi, Pak Miono, istrinya Pak Miono waktu itu. Nah, Pak Miono itu pengusaha mebel yang paling besar waktu itu di Solo. Dia udah ekspor waktu itu. Nah, habis selesai ketemu itu cuma pesan yang disampaikan oleh Pak Miono itu cuma satu. Jok, kamu itu orang pedagang bukan birokrasi. Sehingga kamu di dalam menjalankan birokrasinya udah masih nggak tahu lah. Sehingga kamu pegangannya sama apa namanya? Ikat pinggangnya Pak Pradeja lah, Indonesia. Tapi kalau Jawanya kan pegangan sabue Pak Jokowi, Pak Pradeja. Karena dia yang orang pemerintahan. Udah nggak usah macam-macaman. Nah, instruksi begitu dari Pak D-nya itu. Nah, jadi waktu zaman pemerintahan dia banyak sering kayak gini, bagaimana kayak gini ya, karena dia waktu itu ya belum punya pengalaman di dunia birokrasi. Contoh misalnya memutasi PNS gitu mungkin ya? Kayak mutasi PNS ya, termasuk mungkin udah pernah saya sampaikan juga anggaran. Karena ketua tim anggaran kan Pemda di sekda toh. Betul. Jadi, wali kota itu cuma di dalam kebijakan politisnya saja. Iya, sehingga jangan sampai terkena blunder lah ya, jangan sampai blunder dan akhirnya kena kasus gitu kan. Iya, memang begitu. Jadi termasuk pemberian bantuan untuk sosial, bansos itu dia waktu itu memang dia sering ngomongnya kayak gini, gimana Pak. Sering. Jadi saya sering bertukar pikiran lah. Kalau konsultasi mungkin tidak benar juga ya, karena dia wali kota, saya sekdanya, sekedar ngomong-ngomong kayak gini, baiknya gimana Pak? Dalam ini hierarkinya sebenarnya di bawah ya, tapi diminta pikirannya kan boleh konsultasinya. Nah, lalu Pak, dan juga anda bisa di sekda itu di bawah wali kota sebelumnya enggak juga, karena wali kota bupati itu adalah pemimpin yang dari politik. Yang anak buah birokrasi itu adalah induknya kan sekda. Oke. Nah, lalu Pak, setelah Pak Jokowi pindah dan mencalonkan diri ke Jakarta, pernah nggak mungkin kan sering juga pulang ke Solo beliau kan, pernah nggak ketemu lagi sejak 2012 itu atau lost contact sama sekali? Nah, itu yang saya sayangkan ya. Saya sayangkan karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Nah, sayangnya setelah dia jadi gubernur, pernah ketemu sekali, terus jadi presiden sama sekali tidak ketemu. Nah, itu yang saya tidak sesuai dengan dia itu, karena dia tuh kalau sudah kenal RT, kenal Pak RW, kenal Pak Lurah, itu yang di bawah yang pernah dikenal itu lupa dia, jadi seolah-olah
bisa Ya. sendiri. Nah itu yang saya sayangkan kadang-kadang orang itu kan tidak bisa begitu, karena orang itu bisa jadi orang itu bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, itu kan karena orang lain. Itu yang kadang-kadang saya ikut menyayangkan tuh, kenapa dia harus lupa dengan kulitnya gitu, kenapa Ya. lupa dengan teman lama. Lupa dengan kawan-kawan yang di Solo dulu membantu karirnya ya. Ya, karena dulu waktu zaman dia jadi wali kota itu, waktu zaman kampanye itu yang kerja keras itu Pak FX Rudi, karena dia itu orang ketua partai, dia komunitasnya banyak. Betul. Jadi kemana-mana yang ngantar-ngantar kampanye waktu itu yang memperkenalkan Jokowi ya Pak Rudi itu. Pak Rudi. Ya, karena Jokowi tidak ada orang yang kenal Jokowi waktu itu. Ya, dan tidak pernah berpartai sebelumnya ya. Iya, tidak pernah. Jadi dia tahunya cuma mebel-mebel aja. Ya, setahu saya dari Pak Usman, salah satu narasumber saya sebelum ini, juga memang Pak Jokowi itu tergabung di salah satu asosiasi pengusaha mebel. Iya, Asmindo namanya. Iya, Asmindo. Meskipun beliau katanya juga diam-diam di pojokan biasanya, nggak terlalu menjadi pemimpin lah kalau di rapat gitu loh. Ya memang waktu itu secara kebetulan kan waktu masih dolar boom naik itu tuh, nah Jokowi itu menikmati sukses di sana. Waktu jadi Asmindo pun sebenarnya kan pemain benerannya kan ada namanya Rujito, ada namanya Slamet Raharjo, itu sebenarnya orang yang pinter-pinternya di Asmindo, tapi karena Jokowi waktu itu ya duitnya banyak sehingga jadi ketuanya Jokowi, tapi formalitas yang pelakunya ya mereka-mereka di bawah. Oke, jadi keahlian dari berbisnisnya itu lebih ke toko-toko yang tadi Bapak sebutkan ya? Iya, karena memang dia pinternya ya di bikin mebelnya itu, bikin mebelnya itulah. Tapi organisasinya sama sekali tidak menguasai ini, tidak menguasai. Lalu Pak, kalau mengingat-ingat nih dari waktu Pak Jokowi menjadi wali kota, pernah nggak Bapak ikuti yang kunjungan Pak Jokowi ke Sritex? Yang di pabrik itu kan ramai sekali. Waktu itu belum, karena gini, waktu Oke guys, kembali lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan menyaksikan bersama bagaimana pendapat-pendapat netizen dari cuplikan video di atas. Nah, di sini ada yang menyatakan bahwasanya proses dan adili Jokowi serta menteri-menteri yang terlibat dalam kejahatan dan ketidakjujuran baru adem ayem serta makmur. Ya, jangan keras-keras Pak, takutnya otak termul yang somplak makin hancur. Jangan biarkan termul sadar jadi penjilat. Ya. Nah, ini seharusnya seluruh mahasiswa beberapa tahun waktu, beberapa banyak uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu ilmu dan keahlian yang dibuktikan dengan ijazah syuk. Kita usahakan supaya ijazah aslinya keluarkan, kalau tidak punya katakan tidak punya. Nah, sangat memalukan dunia, negara sebesar Indonesia menyelesaikan kasus ijazahnya tidak bisa. Kepolisian harus berani melepas Jokowi, sudah tinggalkan saja agar kepolisian memang netral, bebas dari hal-hal negatif. Ya. Kata yang lain juga betul Bung, gue jadi pejabat di sini, jasa beliau juga. Ya. Lagi-lagi tuh bosan kalau udah jelas segera adili, nggak pakai lama. Apa memang negara kita itu pejabatnya semua udah kong kalingkong, atau udah nggak ada lagi yang pandai selain Jokowi, atau hukumnya hanya untuk orang-orang yang tak punya duit saja. Ya, sampai Mulyono diazab sama yang maha kuasa baru ternaknya baru sadar. Ya, kerja wali kota Solo dulu dan banyak surat-surat lainnya yang tanda tangan. Pasti banyak wali kota dan di situ ditulis nama lengkap dan gelar kesarjanaannya secara jelas. Jadi tidak sulit seharusnya bila benar waktu itu gelarnya Dr. Randus dan bukan Isnyur. Ya, jelas ijazah Jokowi bermasalah alias palsu, maka harus dikenakan sanksi yang berlaku. Ya. Mau ngaku dan terlambat, kepalang basah, ngaku remuk, ndak ngaku hancur. Rakyat sendiri yang harus bergerak. Ya, dari dulu rakyat tidak percaya sama ini polisi, pasal jadi lahan penegak hukum termasuk jaksa sama saja. Ya, daya rusaknya luar biasa untuk negara ini, mengerikan dampaknya, bermain politik pecah belah. Kalau uang banyak, semua bisa diatur. Uang sangat dibutuhkan semua orang. Dosa itu di belakang. Bahagia dulu, dunia akan mengetahui bahwa dia orang nomor satu. Gampang semua. Diperlukan kelegowoan karena kebohongan akan ditutup dengan kebohongan dan terus-menerus dari sebiji sawi. Kebohongan akhirnya jadi sebesar Indonesia, tidak menutup kemungkinan mendunia. Berat hisabnya di akhirat nanti, lebih baik malu di hadapan manusia daripada di hadapan Allah. Maka jujurlah, belum terlambat kok. Ya. Hukum Indonesia dimiliki oleh Jokowi termol, polisi dan lembaga hukum lain. Polisi hanya cari muka pencuri sebet, bedah HP, pencuri di Indomaret dan di pasar.
Semoga Termul cepat-cepat bertobat. Tobat artinya berdamai dengan Allah, dengan sesama, dan dengan lingkungan. Janganlah Termul-Termul seperti Andiaswar, berbuat dosa dengan bersaksi dusta. Dosa artinya menjauhkan diri dengan Tuhan. Katakanlah berdamai dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan alam lingkungan sekitar kita. Di alam kehidupan ini pasti ada konflik. Kenapa siang dan malam tidak berkonflik? Yang ada hanya di alam manusia dan hewan, pohon-pohon tenang saja, ya. Hai para penegak hukum di negara ini, mana keadilan? Kalian makan gaji dari rakyat, bukan dari Termul. Pribadi sadarlah, ingat, berhentilah khianat, segera bertobat sebelum sekarat. Hidup ini hanya sekejap, tidak lama lagi pindah ke kampung akhirat. Ya, Jokowi kurasa tidak mungkin tunjukkan ijazah asli. Memang tidak punya, dia mengulur waktu untuk mencari celah. Ya, kita juga berdoa supaya Allah menurunkan azab yang pedih buat orang-orang yang sombong dan penipu itu beserta para ternak-ternak rakusnya itu di dunia akhirat sampai 7 turunan. Ya, karena udah merusak bangsa dan memecah belah rakyat bangsa selama ini. Negara sebesar NKRI, hukum dibuat gak berdaya, hukum dibuat melempem saat hadapi selembar kertas ijazah dan lebih 5 tahun hingga kini belum ada keputusan. Ya, membangun citra baik lewat kebohongan itu keburukan. Rakyat juga harus turun untuk menajamkan Jokowi menunjukkan ijazah kalau memang punya ijazah UGM. Ya, Indonesia ini ingin dihancurkan oleh satu organisasi. Kemungkinan PKI melalui oligarki agar dapat tercapai, maka dengan segala macam cara mencari seseorang untuk dapat dijadikan pemimpin negara. Akhirnya kemungkinan orang yang cocok untuk dijadikan pemimpin adalah Jokowi saat itu. Nasi sudah menjadi bubur. Kesalahan terbesar ada di partai pengusungnya untuk pertama kalinya. Ya, sekarang berani nggak partai tersebut untuk mengakui kesalahannya dan menyeret kadernya tersebut ke ranah hukum. Ya, terus bersandiwara terus, azab mulai menimpa. Pertanda pintu tobat tertutup, kasihan. Ya, gelar pakai mainan, maklum merasa menjabat kekuasaan. Ya, mah menunggut-manggut delo-delo baik orang. Ngerti ono doktorandus Walcott Solo berubah kayak benglon. Isnyur Gub DKI di bodoan pegawainya, pres dipakai Isnyur Jokowi. Ya, kadang orang lupa hanya sekedar dapat menilai orang lain. Dia tidak sadar dia pun menjadi bagian dari orang yang dinilai orang lain. Ya, orang yang benar-benar baik dan jujur adalah orang yang bisa melihat dan memperbaiki kekurangan serta kesalahan. Pada kesimpulannya, biar rakyat yang menilai, karena banyak orang yang pandai kritik dan indah, kata-katanya setelah diberi kesempatan hasilnya nol besar dan segera menyedihkan. Sangat menyedihkan, ya. Idealnya setiap upaya membudayakan dugaan pembohongan dan pembodohan publik mesti dilawan dan dihentikan demi kepentingan NKRI dan publik ke depan agar NKRI berpotensi lebih baik dan kondusif, ya. Untuk masalah ijazahnya Pak Jokowi, biarlah Allah SWT yang akan membuka dan menunjukkan kebenaran dan semua harus siap-siap menerima petunjuk ataupun ujian dari Tuhan. Masuk gorong-gorong itu cari ide, bagaimana duit negara ini bisa dengan nama dia curi, dan ide itu dia dapat. Kapolri, Kejaksaan, dan KPK mereka harus diserami duit hasil maling biar aman. Ya. Kapolri Listio Sigit harus bertanggung jawab masalah ijazah. Jokowi dan Gibran tidak mau atasi masalah ijazah. Dua orang yang tidak jelas. Kerja dong Pak biar tidak keruh rakyat. Ya. Karena berlatar belakang pedagang tulen, manjanya menjadi pejabat atau penguasa. Kebanyakan urusan-urusannya terindikasi yang ada untungnya buat pribadi ataupun melalui tangan kanannya ataupun kelompoknya. Jokowi haus kekuasaan. Anaknya dari wali kota sampai sekarang jadi wapres. Mantunya jadi gubernur Sumut. Semua institusi dirusak. KKN prioritas buat keluarga anak dan mantunya. Bobroknya KPU yang meloloskan dan sudah berkhianat. Ya. Kalau pembohong memang pembohong saja kerjanya, tidak tahu malu. Sampai kapan mau berbohong? Kau akan ketahuan juga Jokowi. Bongkar semua pagi story-nya para 10 tahun hancur-hancuran RI. Ya. Inilah orang-orang Indonesia yang buruk ketika menguntungkan dirinya, begitu mulai rahasia jahat ditutupi. Tetapi negeri itu bertindak kotor pun takut memperdebatkan kesalahan pimpinannya. Apalagi kebodohannya terlihat semakin terbuka dan seperti yang diminta oleh Sekda Solo saat Jokowi ini informasi A1 tentang Jokowi. Seharusnya Prabowo berani dan mau berpahit-pahit dulu. Manis berakhir untuk membawa Jokowi bagi Prabowo sebelum digulingkan oleh manusia jahat ala Jokowi. Jangan mau dijebak Mupak Prabowo. Kami tak ikhlas engkau digulingkan oleh Jokowi bersama cecungkuknya itu. Ya. Termul tugasnya menghasut pembodohan penjilat. Kalau kita rakyat yang percaya, Jokowi modal para termul kita rakyat jadi bodoh, nggak punya akal sehat. Ya. Coba rakyat Indonesia bersatu untuk unjuk rasa menuntut Jokowi diadili. Kalau cuma ratusan orang yang unjuk rasa tidak akan digubris oleh penegak hukum di negara Konoha.
Sekarang hanya perlu tindakan, bukan omong-omong. Tindakan hukum berbelit-belit karena sudah pro Jokowi. Ayo rakyat, kita maju serentak bila hukum hanya basi-basi saja. Negara ini darurat, ijazah palsu dan kebohongan ke depan dicari capres yang bisa membersihkan itu. Ya, oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.